Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Jawadil Karim, Al-Azizul Rahim. Fattariqu ilahi watifun lil qasilin, waddalilu alaihi laihun lin nafirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabit tayyibin at-tahirin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hannanu Ya Mannan
Ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalal Ikram. Allahumma taqabbal minni wa Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal ala ummati wa ahli baiti. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum bahimatul an'ami fakulu minha wa at'imul ba'ithal faqir. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah amma ba'du. Ashabul fadilah, ashabus sa'adah, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para asatidah, para dosen, para PNS, wabil khusus sahabat-sahabat subscriber yang mensubscribe, mensupport jalannya channel YouTube Haramain Tanah Luhur, dan juga sahabat-sahabat Majelis Haramain 1-8 dan grup yang bergabung dengan Haramain, dan sahabat-sahabat mustamin mustamiat, muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, dari ujung timur sampai ujung barat, walaupun tidak kami sebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami, semuanya kami hormati dan kami takdimi. Alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah pada malam hari ini pas pada tanggal 8, besok memasuki tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah ya. Tadi tanggal 8 tadi siang memasuki hari Tarwiyah, puasa sunat Tarwiyah, besok puasa Arafah, dan besok merupakan hari di mana para jemaah haji melaksanakan rukun haji paling berat ya sahabat di padang Arafah. Semuanya ini berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah tentang fadilah, pahala, keutamaan tentang hewan kurban ya sahabat, pelaksanaan hewan kurban ya. Karena tadi ada permintaan dari sahabat Haramain ya, suruh agar kami memberikan sedikit tausiah tentang kurban, pembahasan tentang kurban ya. Semuanya itu ya berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kami haturkan kepada kehariban baginda Nabi besar Muhammad SAW, berkat baginda Nabi besar, berkat jasa-jasa beliau kita bisa terakis dari jurang keinginan setelah kuburan, dari minat dzulumati dan nur. Sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur yang kami hormati dan kami takdimi, kapan sih pelaksanaan hewan kurban itu? Pertama ya, kita bahas yang pertama tentang kapan melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya. Jadi penyembelihan hewan kurban itu
yaitu dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Maka besok ini ya sahabat, kita memasuki puasa sunnah Arafah. Yang kemarin saya sudah jelaskan, barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah, barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah satu hari tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya pada tahun yang lalu, yang tahun kemarin, dan akan menghapus dosanya tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Riwayat hadis Imam Muslim ya. Jadi pelaksanaan kurban itu ya sahabat dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Ya, sudah setelah sholat Idul Adha. Terus berapa hari sih waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan penyembelihan kurban? Ya sahabat. Jadi kita akan bahas semua ya sampai tuntas ya. Jadi ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk umat Nabi Muhammad melaksanakan penyembelihan kurban. Jadi kurban itu dimulai setelah selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan 3 hari atau yang kita kenal dengan hari tasyrik ya. Hari tasyrik ya. Hari tasyrik itu di mana waktunya 3 hari. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu ya. Kapan batas terakhirnya menyembelih hewan kurban itu? Sebelum terbenamnya matahari, hampir maghrib, sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 14 Dzulhijjah ya. Berarti anggap dari tanggal 10, 11, 4, 13, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 ya. Di tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari, maka waktu menyembelih hewan kurban sudah habis ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Ahmad bin Hambal, Rasulullah SAW bersabda, kullu ayyamin tasyrik dzabhun. Kullu ayyamin tasyrik dzabhun. Artinya setiap hari tasyrik dzabhun, maka diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban ya. Berarti berapa hari waktunya hari tasyrik itu? Yaitu 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi. Terus selanjutnya yaitu yang kedua ya sahabat, tentang niat kurban ya. Berarti ini sudah berapa ya? Nomor 3 ya sahabat. Yang pertama nomor 3. Yang pertama, kapan waktunya dilaksanakan kurban? Itu waktunya setelah sholat Idul Adha. Yang kedua, berapa hari waktu menyembelih kurban? Oleh Allah diberi kesempatan setelah diberi kesempatan 4 hari ya, mulai di tanggal 10, 11, 12, 13, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Ahmad bin Hambal ya. Kullu ayyamin tasyriku dzabhun. Jadi hari tasyrik itu diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Hari tasyrik itu ada 3 hari, tanggal 11, 12, 13, dan yang ketiga yaitu niat menyembelih kurban ya. Niat menyembelih kurban. Ini niatnya. Kalau yang hadis, yang sesuai dengan hadis baginda Nabi itu dulu berniat bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka anni wa an ahli baiti.
Itu ya. Ini niat baginda Nabi dulu waktu menyembelih kambing di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka anni wa an ahli baiti. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah itu pernah berkurban untuk apa ya? Untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan juga Allahumma untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni fataqabbal min fulana ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni fataqabbal min fulana. Fataqabbal min fulana, siapa sebut ya nama yang berkurban. Nah, dan juga ini ada sebagian ulama langsung ya, kalau misalnya mau niat di kurban, siapa nama-nama yang mau kurban, berapa jumlah kalau kurban kambing, satu kambing itu satu orang ya sahabat. Kalau bisa yang gemuk yang bagus ya, kalau bisa yang jantan. Kalau betina kasihan, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kalau betina nggak apa-apa kalau tidak ada. Kalau bisa ya jantan, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa betina. Sapi boleh ya, sapi juga. Kalau sapi itu 7 ekor ya. Kalau kambing satu orang. Kalau sapi 7 orang ya. Sapi besar, satu sapi sesuai dengan ketentuan. Maka satu sapi itu yaitu khusus untuk 7 orang. Kalau satu kambing khusus 1 orang ya sahabat. Ini kalau niat untuk niat biasa, niat pakai bahasa Indonesia langsung, misalnya kalau kurang yakin misalnya langsung. Karena niat itu tergantung hati kita ya sahabat. Yang penting hati kita, niat kita ya yang bersih. Langsung ini sebagian ulama langsung mengatakan niat kami menyembelih hewan kurban dari diri kami. Niat saya menyembelih hewan kurban dari orang yang bernama siapa saja, sebut fulana, fulani, fulano, sebut siapa. Kalau sapi 7 orang itu ya, kalau sapi sebut sunnatan lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Tapi sebelumnya mau membaca takbir dulu, baca selawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Niat saya ini bagi yang menyembelih, niat saya menyembelih hewan kurban dari kurbannya siapa. Niat saya menyembelih kurban dari kurbannya siapa saja. Misalnya Muhammad Arifin, Muhammad Rohman, Muhammad Husni, siapa saja sebut. Kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang ya. Niat saya menyembelih hewan kurban dari kurbannya Ahmad Arifin misalnya. Lillahi ta'ala. Itu sudah ya. Itu pakai ulama. Misalnya kurang yakin pakai bahasa Indonesia boleh seperti itu ya. Kalau yang dari hadis dari baginda Nabi nih, baginda Nabi dulu berniat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma hadza minka walaka anni wa an ahli baiti. Ya, ketika baginda Nabi menyembelih kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan juga ada ketika baginda Nabi berkurban untuk umatnya. Allahumma taqabbal minni wa ala ummati wa ala ali baiti wa ala ali baiti. Dulu pernah baginda Nabi itu berkurban di Madinah, padahal banyak sahabat-sahabat yang telah wafat. Jadi kalau misalnya ada sanak familinya atau keluarganya atau orang tuanya yang telah wafat dikurbankan boleh ya, tetap masuk, karena baginda Nabi dulu pernah berkurban di Madinah khusus untuk para umatnya yang telah wafat. Allahu akbar, Allahumma taqabbal ala ummati wa ala ali baiti ya. Itu ya sahabat. Sahabat-sahabat Rahman yang kami hormati dan kami takdimi.
Selanjutnya yaitu sahabat yang keempat ya. Yang pertama kapan ya, niat kapan dilaksanakan kurban. Yang kedua sudah. Yang kedua berapa waktunya melaksanakan menyembelih hewan kurban sudah. Dan yang ketiga niat sudah ya, niatnya sudah ya. Selanjutnya yang keempat yaitu ayat. Apakah kurban ini ada ayatnya, ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Ada ya sahabat. Dalam surah Al-Kautsar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah solat dan berkurbanlah. Lah ini ayat Al-Kautsar ya, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu maka dialah sebenarnya yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada ayat yang lain ya, ayat yang lain ada juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang lain, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum bahimatul an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu ya ayat yang lain. Artinya agar mereka, wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala min fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui, atas fi ayyamin ma'lumat ala marzuqum bahimatul an'am, atas hewan-hewan ternak yang mereka sembelih. Fakulu minha, maka makanlah dari hewan ternak tersebut yang kalian sembelih, makanlah. Fakulu minha wa at'imul ba'itsal faqir, dan sisakanlah kepada orang-orang fakir, begitu ya. Jadi artinya ayat ini ada ayatnya ya sahabat ya, ada ayatnya. Jadi perintah untuk kurban ada, barusan dari surah Al-Kautsar itu. Yang selanjutnya yaitu siapa saja yang boleh menerima kurban, yaitu orang fakir ya, dan juga yang menyembelih juga dapat, dan juga yang berkurban itu juga dapat. Makanya ada ulama mengatakan berapa persen cara pembagian kurban, yaitu sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, untuk orang fakir, dan sepertiga untuk para famili, orang-orang yang bekerja, begitu ya sahabat. Cuman kalau bisa yang berkurban tuh jangan terlalu banyak mengambil ya, kepalanya, kakinya, pahanya, punggungnya diambil. Akhirnya yang bekerja nggak dapat, gitu ya. Jadi kalau bisa ambil secukupnya saja dan dibagi-bagilah. Di sini dalam ayat tersebut tidak disebutkan ya sahabat, tidak ada penjelasan wa at'imul ba'itsal faqiril miskin, tidak ada miskin ya. Di sini wa at'imul ba'itsal faqir, cuman orang fakir saja. Orang miskin tidak ada. Apa sih definisi dari fakir dan miskin? Orang fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan
dan tidak punya penghasilan, itu orang fakir. Kalau orang miskin, orang yang sudah punya pekerjaan cuman tidak mencukupi. Artinya gajinya tidak mencukupi. Itu orang miskin. Misalnya gajinya 500 setiap bulan, sedangkan pengeluaran 1 juta, berarti kan tidak mencukupi. Nah, kalau orang fakir miskin tidak punya pekerjaan dan juga tidak punya penghasilan. Artinya kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'an tadi, maka yang kurban itu wa'atimul ba'isal fakir, maka kurban itu diberikan, sisanya diberikan kepada orang-orang fakir ya sahabat. Kalau orang kaya, wa'atimul ba'isal fakir, miskin walugoni, tidak ada orang kaya ya, tidak ada walugoni, tidak ada miskin. Tapi di sini wa'atimul ba'isal fakir artinya sisanya diberikan kepada orang fakir ya sahabat. Tadi jadi pembagian kurban itu orang fakir ya sahabat, ada orang fakir. Sahabat-sahabat harapan yang kami hormati dan kami takdimi, selanjutnya yang kelima ya sahabat, hewan kurban yang baik itu yang gemuk ya sahabat, yang gemuk, yang bagus ya, jangan yang kurus. Apakah kalau kurus nanti bisa tidak bisa tidak diterima kurbannya, atau bisa bukan dinamakan kurban tapi dinamakan sedekah kalau tidak memenuhi syarat, misalnya giginya belum patah, misalnya belum rontok giginya, maka atau ada cuman kurus banget, maka itu bisa tidak diterima kurbannya, melainkan itu dinamakan sedekah bukan kurban. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Apakah ini ada ayatnya? Ada sahabat di surah Al-Maidah ya. Kita cek di surah Al-Maidah ayat ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah Allah bahwa kalau berkurbanlah yang baik dan yang gemuk. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Jadi dan sampaikanlah wahai Muhammad, dan bacakanlah dan ajarkanlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada umatmu kisah-kisah dua anak Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak Adam tersebut untuk melaksanakan kurban. Maka sebagian dari anak Adam itu diterima kurbannya dan walam yutaqabbal minhu, dan sebagian ditolak, tidak diterima kurbannya. Surah Al-Maidah ayat 27 ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak Adam agar melaksanakan kurban. Jadi anak Adam itu melaksanakan, kedua anak Adam ini insyaallah pas. Ini ayat ini yang pas itu sejarahnya tentang Qabil dan Habil ya sahabat. Dulu Qabil dan Habil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kurban. Akhirnya Qabil berkurban buah-buahan, tapi buah-buahannya banyak yang busuk. Sedangkan Habil adiknya berkurban hewan yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walam fi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima. Sebagian kurbannya anak Adam tersebut aku terima, kata Allah. Fatuqbila min ahadima, aku terima. Siapa? Ya kurbannya Habil yang gemuk-gemuk itu, hewan yang gemuk-gemuk. Walam yutaqabbal minal akhar, tapi sebaliknya kurbannya Qabil kakaknya, dia berkurban buah-buahan yang busuk-busuk.
akhirnya ulam yutaqabbal minal akhar, Allah Subhanahu wa taala menolak kurbannya. Jadi artinya tidak sembarang kurban ya sahabat. Kalau isi tulang, banyak tulangnya misalnya, sudah kecil, sudah kambing kacang, sudah banyak, sudah kurus banget, ya janganlah sahabat ya, jangan ya. Nanti bukan berarti akhirnya takut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dan itu tidak dinamakan kurban melainkan dinamakan sedekah ya. Jadi kalau ingin berkurbanlah yang baik, berkurbanlah yang bagus, yang gemuk, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya, telah berfirman dalam surah Al-Maidah. Dan juga ada hadis, tapi hadis ini ada yang mengatakan hadis dhaif ya, hadis dhaif. Rasulullah SAW bersabda, istafrihu do'ayakum fa innaha matayakum alas sirat. Gemukkanlah, baguskanlah hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan kurban kalian kelak akan menjadi tunggangan kalian di surga. Nah ini ya, istafrihu do'ayakum fa innaha matayakum alas sirat. Gemukkanlah hewan kurban kalian, baguskanlah hewan kurban kalian, sesungguhnya hewan-hewan kurban kalian kelak akan menjadi tumpangan kalian di akhirat, menjadi tunggangan kalian kelak di sirat, di akhirat nanti ketika berjalan di sirat ya sahabat. Tapi ini banyak yang menolak ya sahabat, termasuk Imam Ibnu Hajar Asqalani, termasuk Imam As-Suyuti, dan banyak imam-imam yang lain, karena dianggap hadisnya ini hadis dhaif ya sahabat. Cuman hadis ini masih lebih baik ketimbang pendapat ulama ya sahabat. Hadis masih lebih baik ketimbang pendapat para ulama. Ini sudah berapa? Sudah 5 ya, sudah 5. Sekarang selanjutnya kita lanjutkan ya. Sudah apa ya? Apalagi yang belum selesai? Yaitu niatnya sudah. Jadi sudah 5 perkara. Yang pertama yaitu ya tentang kapan pelaksanaan kurban, yaitu pelaksanaan kurban dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Terus yang waktu kurban itu Allah memberikan 4 hari mulai tanggal 10, dan ditambah hari tasyrik lagi. Hari tasyrik berapa hari? Dari tanggal 10 dan hari tasyrik ditambah 3 hari, 11, 12, 13. Dan juga terakhir batas terakhir menyembelih hewan kurban itu pada tanggal 13 sebelum terbenam matahari ya. Dan juga niat sudah tadi ya, niatnya kurban sudah ya, sudah. Dan juga sekarang ayat perintah kurban sudah ada ya dalam Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan juga ada ayat lagi ya. Dan juga yang selanjutnya yaitu dibagikan kepada siapa kurban itu. Ya ayatnya juga ada, yashhadu manafi'u lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum bahimatul an'am fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Kepada orang fakir ya. Di sini tidak jelaskan miskin, tidak jelaskan ghani. Al-ghani, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, yang ada orang fakir. Wa atimul ba'isal fakir ya. Ini sudah selesai semua. Sekarang tinggal apa ya sahabat? Dan juga hadis yang menjelaskan tentang kurban yang gemuk, yang bagus ya. Cuma hadis ini dhaif ya. Tapi tidak apa-apa, walaupun dhaif masih lebih baik ketimbang pendapat para ulama. Selanjutnya, kapan? Gimana hukumnya ya? Gimana hukumnya menyembelih hewan kurban di malam hari lah? Menyembelih hewan kurban di malam hari ada ikhtilaf ulama ya sahabat. Yang pertama, tidak boleh menyembelih hewan kurban di malam hari. Apa pendapatnya?
Pendapatnya liyashhudu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala baitul an'ami. Ini alasannya fi ayyamin ma'lumat. Nah, itu alasannya ya. Ini landasannya. Fi ayyam, sesungguh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui. Nah, ini di hari-hari yang diketahui atas hewan ternak yang mereka sembelih. Fi ayyamin ma'lumat ala marzuqum bahimatul an'am. Di hari-hari yang mereka ketahui atas hewan-hewan ternak mereka yang mereka sembelih. Berarti itu landasannya ya sahabat. Berarti tidak boleh menyembelih hewan kurban di malam hari. Hewan kurban itu harus disembelih di siang hari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu mubah, makruh ya sahabat. Kalau menyembelih hewan kurban di waktu malam, makruh hukumnya ya. Dan pendapat yang ketiga, boleh saja ya sahabat. Karena pendapat yang ketiga ini, sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat yang ketiga ini boleh, tidak apa-apa menyembelih hewan kurban, karena kalau di waktu siang terlalu banyak keramaian manusia, banyak orang-orang yang melihat, sehingga disembelih waktu malam. Itu ya pendapat yang ketiga. Sahabat-sahabat Haramain tanah leluhur yang kami hormati dan kami takdimi, ini telah kami jelaskan semua ya. Dan juga tadi juga dijelaskan tentang hari dalilnya. Dalil dari hari tasyrik itu kullu ayyamin tasyriqud dzabhun. Kullu ayyamin tasyriqud dzabhun. Artinya semua hari tasyrik boleh melakukan penyembelihan hewan kurban ya. Jadi hari tasyrik itu 3 hari. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ya. Ini sudah saya sampaikan semua. Semoga sahabat-sahabat juga ada lagi apa sih pahala berkurban itu. Ini banyak ya sahabat pahalanya. Yang pertama untuk untuk mengingat, untuk melestarikan perintah, untuk melestarikan ibadah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau Nabi Ibrahim menyembelih berkurban Nabiullah Ismail alaihissalam, namun oleh Allah Subhanahu wa taala karena pedangnya tidak mempan kepada Nabiullah Ismail, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti kambing kibas dari surga. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus dosa ya sahabat. Jadi kurban itu akan menghapus dosa. Jadi kalau bagi sahabat yang punya uang berkurban, karena itu termasuk perintah ya sahabat, walaupun ini bukan fardu, bukan rukun, bukan fardu ain, tapi ini perintah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat wanhar dan berkurban. Nah, ini perintah dari Allah. Ini menurut saya walaupun ini tidak melakukan fardhu, tidak difardohkan, tidak diwajibkan, tapi ini juga menurut saya lebih hampir kewajib ya sahabat. Hampir kewajib, karena fasolli, laksanakan sholat, wanhar dan berkurbanlah. Itu ya. Jadi yang pertama untuk melestarikan, untuk meneruskan ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, pahala kurban itu menghapus dosa. Yang ketiga, sebagai kendaraan tumpangan kita di sirat nanti ya kelak di sirat. Dan keempat, yaitu akan memberkahkan dan akan ditambah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala harta atau hewan yang Anda sembelih akan berlipat-lipat ganda ya. Dan yang kelima, membantu orang-orang fakir ya sahabat. Karena banyak orang fakir yang tidak merasakan daging, tidak pernah merasakan seperti apa sih makan daging kambing,
Seperti apa sih makan daging sapi? Seperti apa sih makan daging unta? Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang kaya, laksanakanlah wanhar, kurbanlah, berkurbanlah, wahai orang-orang kaya, agar orang-orang fakir juga sama-sama merasakan daging kambing, daging sapi, dan daging unta. Hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Ada 3. Yang pertama kambing, yang kedua sapi, dan yang ketiga unta. Jadi tidak ada kuda dan kerbau, tidak ada ya sahabat. Kambing, sapi, dan unta. Kalau Nabiullah Ibrahim dulu, sapinya itu berkurban, Nabiullah Ibrahim sapi 300, dan untanya Nabiullah Ibrahim itu 70 setiap tahunnya, dan juga kambing 500. Ada yang ulama berpendapat bahwa Nabiullah Ibrahim itu menyembelih berkurban setiap tahunnya kambing sebanyak 1000 kambing, 500 sapi, dan 250 unta setiap tahunnya Nabiullah Ibrahim. Padahal Nabiullah Ibrahim itu bukan orang kaya, bukan nabi yang kaya ya sahabat. Tapi beliau setiap tahun itu berkurban ribuan hewan ya sahabat, ribuan hewan. Semoga kita semua oleh Allah diberikan kemampuan untuk melaksanakan kurban ya. Diberikan kerenahan hati kita, diberikan hidayah oleh Allah untuk berkurban ya, untuk berkurban, melaksanakan kurban, karena kurban ini diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Hanya ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kalau ada kesalahan kekurangan tolong diperbaiki. Wa in ahsantu kalami faminallah, wa in akhta'tu kalami famin nafsik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kami channel atas nama channel Haramain Tanah Leluhur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 6 Juni 2025 Masehi atau 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kami ucapkan selamat buat jemaah haji. Semoga para jemaah haji tahun ini oleh Allah diberikan kesehatan dan bisa besok melaksanakan ibadah wukuf di Arafah dengan sehat semua. Dan semoga sahabat-sahabat Haramain Tanah Luhur, Haramain dan muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, semoga oleh Allah diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan juga diberikan hidayah, diberikan kerendahan hati agar melaksanakan hewan kurban, melaksanakan kurban bagi orang fakir dan miskin. Salam Haramain Tanah Leluhur, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.